Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Saya perhatikan akhir-akhir ini Pak Ahmadi sedikit murung dan sepertinya punya masalah. Bisa diceritakan? Iya nih Bapak, sebenarnya saya butuh teman diskusi untuk masalah saya. Bersediakah Bapak jadi teman diskusi saya? Ya, insya Allah bisa dia. Nah, kira-kira apa nih yang bisa saya bantu? Jadi gini, saya hanya ingin dapat solusi sih dari masalah saya yang saya hadapi. Nah, jadi apa nih yang bisa saya bantu? Begini Bapak, saya merasa bingung dan sangat tidak nyaman dengan keadaan saya dapat ini. Saya tidak tahu harus bagaimana. Nah, coba Bapak ceritakan pada saya tentang apa yang Bapak rasakan saat ini. Begini Bapak, saat ini saya tidak enak sama Bapak Kepala Sekolah. Tidak enak bagaimana? Apa ya? Begini, kemarin Bapak Kepala Sekolah menegur saya dan memanggil saya untuk menghadap, dan beliau menegur saya akan cara saya mengajar. Kalau boleh tahu, apa yang Bapak Kepala Sekolah sampaikan terhadap hasil evaluasi mengajar Bapak? Kalau menurut Bapak Kepala Sekolah, saya mengajarnya terlalu monoton, dan ketika melakukan supervisi, sepertinya anak-anak juga tampak jenuh. Ya. Apa lagi yang kira-kira Bapak sampaikan terhadap hasil evaluasi kemarin? Bapak Kepala Sekolah juga menyampaikan berdasarkan hasil ulangan nilai matematika selalu di bawah standar. Bagaimana ya Pak? Ya emang keadaannya seperti itu karena mereka mungkin terlalu lemah di dalam perkalian, pembagian, dan matematika itu dasar. Dan apa ya? Saya juga bingung sih sebenarnya Bapak gimana cara mengatasi. Ya. Terus kira-kira tanggapan Bapak terhadap penilaian hasil kinerja Kepala Sekolah kemarin bagaimana? Apakah memang keadaannya seperti itu ataukah mungkin ada faktor-faktor lain selain dari cara mengajar Bapak sehingga menyebabkan anak-anak itu merasa bosan atau Bapak merasa kewalahan di dalam mengajar mereka? Saya sih cukup objektif ya Bapak ini. Sepertinya memang saya agak kesulitan dalam mengajar matematika, terutama kelas 9. Saya bingung, di kelas itu banyak karakter siswa. Ada yang sudah lancar, namun banyak juga yang belum paham. Yang belum paham ini dikarenakan dengan operasi dasar matematika seperti perkalian, pembagian, pengurangan, penjumlahan, dan lain-lain. Ada yang senang dijelasin pakai video, tapi ada juga yang senang dibimbing diberikan soal-soal ini. Jadinya saya bingung, saya harus bagaimana di kelas tersebut. Ya. Baik Pak Guru, wah itu sebetulnya Pak Guru punya modal awal yang cukup bagus. Berarti selama ini Pak Guru sudah mengidentifikasi karakter siswa yang cukup baik. Jadi itu sudah menjadi modal awal yang bagus. Selain itu, kira-kira Bapak sudah berusaha nggak untuk memfasilitasi kebutuhan belajar siswa selama ini? Kebutuhan belajar siswa? Ya. Maksudnya? Saya sih sudah mencoba menjelaskan sesuai dengan apa yang ada di buku paket. Dulu sih sering saya ngobrol dengan siswa. Dari hasil ngobrol itu memang saya jadi tahu apa saja kendala. Kemudian mereka senangnya dijelasin dengan metode apa. Namun
akhir-akhir ini karena mulai lemah semangatnya dan mengejar tuntutan kurikulum, akhirnya kurang dalam melakukan pembelajaran yang bervariasi di kelas. Oh iya, jadi dalam kelas itu kan banyak karakter anak. Iya, betul. Ada yang pintar menghitung, Iya. ada yang lambat dan lain-lain. Terus dari hasil ngobrol mereka, kira-kira mereka dijelasin dengan cara apa ya supaya mereka tertarik, mereka menjawab. Kadang ada yang suka dijelaskan pakai video, animasi, ataupun matematika, Demonstrasi. ya. Apalagi kalau dikaitkan dengan cerita kehidupan sehari-hari, dan juga ada Kontekstual. iya tentang keajaiban alam juga bisa dikaitkan dengan matematika. Ada juga yang suka praktek atau demonstrasi. Kira-kira kita pilih mana? Metode yang seperti apa ya Bapak? Dan insya Allah jadi sudah identifikasinya ternyata observasinya sudah cukup jauh. Jadi sekali lagi kita mengapresiasi bahwa observasi itu sangat penting. Pendekatan itu sudah dilakukan oleh Pak Guru, itu sudah modal yang sangat bagus. Nah, kalau boleh saya menyimpulkan, Bapak ini mengalami kendala di dalam mengajar matematika dengan karakter siswa yang beragam kayak kemudian kurang juga dalam menggunakan metode belajar yang bervariasi. Mungkin Pak Anang kurang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Pembelajaran diferensiasi? Ya, Kok saya baru tahu? ya. Jadi sebetulnya tadi sudah Pak Alan itu sudah melakukan sebetulnya pembelajaran berdiferensiasi. Artinya pembelajaran yang berusaha untuk mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Identifikasi tadi sudah dilakukan ya. Misalnya dengan memperhatikan bagaimana gaya belajar siswa. Ada yang suka audio, kemudian ada gaya belajarnya visual dengan gambar-gambar, atau dengan kinestetik, bisa dengan praktikum seperti tadi. Kemudian juga memperhatikan kemampuan belajar siswa yang berbeda-beda. Tadi sudah disampaikan, ada yang lambat menghitungnya, ada yang cepat. Nah, ini membutuhkan artinya kita harus memfasilitasi atau mengakomodir setiap anak tersebut. Jadi metodenya tidak harus sama, jadi bisa diterapkan pembelajaran yang bervariasi tersebut. Jadi kira-kira seperti itulah pembelajaran berdiferensiasi. Oh, benar sekali Pak. Saya kayaknya mengajarnya itu sih terlalu monoton, terlalu fokus pada menjelaskan dan latihan soal. Kurang memperhatikan bagaimana gaya belajar siswa, bagaimana kemampuan siswa yang bervariasi. Ya juga sih Pak, sepertinya dengan mengenai matematika terlebih dahulu, saya yakin nilai juga akan meningkat dan motivasi belajar juga akan meningkat. Ya, betul sekali, saya sangat setuju. Dari beberapa hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, yang manakah yang menurut Bapak yang akan dilakukan pertama kali atau yang menjadi prioritas Bapak ke depannya? Ya. Mungkin pertama yang akan saya lakukan mungkin merancang pembelajaran di paper diferensiasi yang seperti Bapak katakan tadi, dengan memfasilitasi kebutuhan belajar siswa, kemudian menyiapkan alat dan bahan seperti LCD, audio, alat praktik, dan alat menggambar. Kemudian saya akan berkonsultasi kemudian nanti sama Bapak bagaimana RPT yang berdiferensiasi yang baik, sekaligus meminta supervisi dari Bapak. Menurut saya itu langkah yang tepat untuk Bapak lakukan. Lalu kira-kira ada hal lain nggak yang akan dilakukan Bapak ke depan? Sebenarnya
saya juga akan mencoba sih, Pak. Mencoba mengasah kemampuan saya mengajar, kemampuan menulis. Saya akan menceritakan tentang bagaimana pengalaman pembelajaran berdiferensiasi pada pembelajaran, terutama dalam pelajaran matematika. Dan rencananya saya akan ikut perlombakan pada kegiatan lomba menulis yang akan segera dilombakan tingkat dulu sih. Wah, itu ide yang sangat bagus sekali. Menurut saya, Bapak sudah menerapkan. Ketika nanti ini berhasil diterapkan, maka ini akan menjadi motivasi atau inspirasi bagi guru-guru yang lain dengan permasalahan yang sama, bahwa salah satu cara untuk mengatasi permasalahan Bapak itu tadi dengan membuat pembelajaran berdiferensiasi. Dan juga saya sangat suka tadi ketika Bapak punya kemauan untuk menulis apalagi ikut dilombakan. Iya Bapak. Dan bahkan saat situasi kemarin saya langsung menuangkan dalam tulisan Untuk di-share di sosial media. permasalahan yang saya hadapi kemarin, langsung saya tulis, langsung saya agendakan Ya, di buku. betul sekali. Jadi ini menurut saya sangat positif sekali, sangat lain dari yang lain. Jadi dari permasalahan tadi ternyata bisa juga ditulis kemudian ditambahkan tadi. Ini sangat menginspirasi sekali. Apakah Bapak bisa menceritakan kembali kira-kira apa yang akan Bapak lakukan berikutnya? Oke, yang pertama saya akan merancang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian meminta Bapak kepala sekolah untuk supervisi. Setelah itu ini akan saya jadikan penelitian dan kemudian saya tulis sebagai karya ilmiah sebagai pengalaman praktik baik dalam mengajar. Wah, bagus sekali. Saya sangat suka dengan apa yang Bapak capai dari diskusi kita kali ini. Lalu, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana Bapak? Saya akan menuliskan RPT berdiferensiasi, menyiapkan alat dan bahan, Ya. serta menentukan kapan pelaksanaan aksi. Kemudian mengecek jadwal Bapak kepala sekolah kapan bisa bertemu dengan beliau. Ya, kemudian kira-kira siapa yang akan membantu Bapak dalam menjalankan komitmen ini? Tentunya kan Bapak. Ya, Ya, saya berencana sih nanti minta bantuannya sama Bapak. Terus Saya akan mengajak Bapak untuk mengingatkan saya tentang komitmen saya dan mendampingi saya untuk menghadap Bapak kepala sekolah. Boleh Pak? insya Allah saya siap. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga apa yang saya ceritakan bisa nanti dapat solusi. Sama-sama, tetap semangat. Iya.